Ketemu lagi dengan saya Virgo. Eh, Coba pakai jas, cuma rambut masih gondrong, belum sempat cukur karena nggak boleh ke salon musim corona. Dalam episode ini kita coba membahas tentang bagaimana kita menuju desa lengkap di dalam PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini kita tinjau dari sisi spasial ya, dari sisi pemetaan. Jadi yang disebut dengan desa lengkap adalah jika semua bidang-bidang tanah termasuk jalan, termasuk taman, kawasan, dan lain sebagainya, semua harus terpetakan ke dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Kita mulai ya. Yang pertama-tama nih, kita pasti udah di kantor pertanahan tuh pasti punya yang namanya peta pendaftaran. Peta pendaftaran kita tahulah, kita dulu kan ngukurnya sporadik ya. Jadi pendaftaran ini biasanya eh, sporadik, jadi hak milik, terpencar-pencar, kemudian kadang-kadang ada yang apa namanya gap, kemudian ada kadang-kadang ada overlap gitu, karena ngukurnya beda-beda tahun gitu. Nah, langkah pertama adalah kita harusnya nyiapin peta dasar pendaftarannya yang berupa peta drone kayak atau peta foto yang sudah direktifikasi dan bisa didelineasi sehingga kita tahu persis penampakan bidang-bidang tanahnya. Jadi ini kita bisa kalau bisa didelineasi batas-batas pagarnya atau pematang sawah dan lain-lain. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan atau memastikan posisi bidang-bidang tanah yang dulu sudah bersertifikat dan terpetakan ini ke dalam posisi yang sebenarnya. Jadi ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini dan lain sebagainya. Dan yang misalnya ini contoh ini tiga ini nih ya, bentuknya kan ada gap, ada overlap. Nah, dipindahkan ke sini sehingga tidak ada gap, tidak ada overlap. Jadi bentuknya fix gitu. Saling topologinya ngikat antara satu bidang dengan bidang yang lain. Oke, setelah itu semua sudah, langkah kedua adalah kita melakukan plotting bidang-bidang tanah atau sertifikat yang dulunya nggak bisa dipetain. Itu ya, jadi yang kita cek tuh daftarnya ada di KW4, KW5, KW6, itu bidang-bidang tanah yang belum terpetakan, kita coba petain. Jadi misalnya kita punya daftar nih, daftar bidang-bidang tanah KW4, 5, 6, kita coba petain. Oh ini bisa kita petain di sini. Oh yang ini bisa kita petakan di sini. Misalnya nggak bisa gimana? Nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Tapi jangan lupa itu dilakukan blokir internal dan nanti dibuatkan daftarnya. Sertifikat-sertifikat mana saja yang tidak bisa dipetakan. Selanjutnya adalah baru kita ke lapangan untuk melakukan pengukuran bidang-bidang tanah PTSL. Jadi sesuai dengan targetnya. Kalau targetnya misalnya 500 ya ngukur 500. Jadi ini contohnya nih kita udah selesai ukur ya, kita ukur semua. Nah, gimana ngukurnya? Kalau yang udah bersertifikat ya jadi K1 kan, kalau yang sengketa jadi K2 atau yang K31. Namun kalau yang nggak diketahui orangnya, logikanya kita nggak tahu nih. Misalnya di sini ada tiga bidang gitu ya. Tapi orangnya kita nggak tahu ya, logikanya kita nggak bisa tahu dong apa namanya batas-batasnya. Dan untuk yang no name atau eh, bidang-bidang tanah yang tanpa diketahui pemiliknya ini cukup dibuat perimeternya saja luar. Sehingga dengan demikian udah tergambar deh itu semua semua bidang-bidang tanah mulai dari bidang tanah sertifikat yang lama, sertifikat yang keempat yang tadinya nggak bisa dibetain dan uh, sertifikat-sertifikat apa baru, sertifikat-sertifikat baru. Di perjalanan biasanya kita nemuin juga sih keempat-keempat baru ini, contohnya yang kuning ya. Ini misalnya yang biru ini kan bisa keempat waktu di studio. Nah yang kuning ini contoh, begitu kita ke lapangan, ternyata ketemu nih. Oh ini tadinya harusnya bidang sertifikat yang ini. Nah, kita petakan di sini. Jadi di tengah perjalanan di lapangan mungkin aja kita bisa memplot sertifikat-sertifikat yang tadinya gagal dipetakan di kantor atau di studio. Sehingga kita punya nih. Nah, itu aja belum cukup tuh untuk jadi yang namanya desa lengkap. Selanjutnya apa? Ya, kita delineasi juga sisanya. Ini kita anggap ini batas desa ya, kotak ini misalnya ini kita batas desa. Jadi rumusnya adalah luas desa ini harus sama dengan luas bidang-bidang tanah yang ada di dalam. Kalau baru ini aja tuh belum sama, karena masih lebih kecil daripada luas ini. Untuk itu, kita harus plot ini juga. Plot ini, kita buat poligonnya, kita kasih nomor identifikasi, nomor induknya. Eh, di KKP udah disediakan fasilitasnya untuk kasih nomor induk, terus kita kasih keterangan nih, namanya misalnya taman bermain, gitu ya. Kemudian jalan juga kita plot, jalan kita plot.
Nah, kalau ada jalan, ada saluran yang kita plot DMJ-nya saja lah, yang terluarnya aja daripada ribet-ribetin, ya kan? Sisi terluarnya aja kita plot. Cuman kan bentuknya kalau jalannya panjang dan lain sebagainya udah pasti nanti jalannya melingkar-lingkar udah kayak tulang gitu kan. Nah, untuk itu untuk setiap jalan itu dibuat poligon sendiri. Nah, untuk pertigaan atau perempatan dibuatkan poligon seperti crossbox kayak di lampu merah gitu loh. Jadi ini poligon sendiri, poligon sendiri, poligon sendiri, poligon sendiri dengan nanti ID sendiri-sendiri, nomor induk sendiri-sendiri. Gunanya apa? Nanti juga kalau misalnya nanti udah kita cukup maju, kita mau bikin smart map, kemudian smart traffic gitu ya, kita bisa tahu oh jalan Tirtayasa. Ini begitu ketemu kotak ini, ketemu pertigaan, belok kanan atau belok kiri. Kalau ini jadi satu poligon nanti agak ribet. Jadi bagusnya ini dibuat poligon sendiri, jalan A, ini jalan B, ini jalan A lagi, gitu misalnya. Dan ini adalah pertigaan jalan A dan jalan B. Dengan demikian, oh udah deh, lengkap nih. Kalau udah begini semua, maka kalau kita jumlah luas bidang-bidang tanah ini, kotak-kotak kecil ini, poligon kecil-kecil ini, termasuk jalan, pertigaan, dan taman, plus K33 ini, pasti luasnya akan sama dengan luas wilayah desa tersebut. Inilah yang disebut dengan desa lengkap. Nah, itu aja udah cukup dari sisi spasial. Cuma ditambah lagi tadi di dalam berita acaranya nanti adalah daftar inventarisasi tadi nih bidang-bidang tanah yang tidak bisa dipetakan atau sertifikat yang tidak bisa dipetakan baik di studio maupun sertifikat yang tidak bisa dipetakan di lapangan keempatnya. Kemudian apalagi adalah daftar K33 ini, K33 ya maksudnya daftar yang memang dia tidak kita ketahui lokasinya. Jadi ada daftar yuridis yang tidak punya spasial dan daftar juga daftar spasial yang tidak punya yuridis di mana kedepannya nanti eh, ini kalau yang K31 ini nggak perlu lagi dilakukan pengukuran pemetaan. Begitu juga yang K33 ini nanti kalau ada orang mohon ya tinggal dipecah di NIP-nya atau nomor induk bidangnya dipecah baru dia kemudian diberikan sertifikat. Jadi intinya begitu sudah data lengkap, seharusnya nanti tidak ada pengukuran baru. Pengukuran yang ada adalah cuma dua, improvement atau pemecahan. Oke, saya pikir itu. Nanti setelah ini desa lengkap, baru di dashboard KKP nanti baru kelihatan nilainya. Kalau dia nggak lengkap, dia nggak akan kelihatan nilainya. Jadi kalau kita coba langsung ke KKP ya, ini saya pindah dulu. Ini bisa dilihat di sini, di kualitas desa lengkap. Jadi kita ambil salah satu, misalnya mana yang udah jadi ya. Uh, Kalau dia udah ada nilainya, berarti dia desa lengkap. Ada desa lengkapnya. Ini contohnya ini mana yang udah jadi ini. Inilah ya. Uh, ini kan ada banyak desa-desa nih. Kalau kita lihat dia progresnya udah ada nih, ngukur udah ada, validasi persil udah ada, validasi BT udah ada. Tapi kenapa nilainya belum nol? Ya karena tadi, karena uh, karena dia belum lengkap. Begitu udah lengkap, baru deh dia keluar nilai. Contohnya yang uh, ini, ini contohnya nih. Ini desa apa nih? Desa Kebonsari, Rawosari. Kenapa dia ada nilainya? Gitu ya. Karena dia sudah lengkap. Jadi begitu lengkap, baru nilai-nilai ini keluar di sini yang merupakan rata-rata dari tiga ini. Tapi kalau dia belum lengkap, mau dia 100%, 100%, 100% pun nilainya akan tetap nol. Oke, teman-teman semua, saya pikir itu aja. Selamat bekerja dan menghasilkan desa atau kelurahan lengkap di Indonesia. Thank you. Ciao.